Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Saya Harmain Al-Fajri selaku Ketua Umum HMI FKIP Universitas Sriwijaya. Eh, Adinda Harmain, apakah sudah pernah mendengar tentang kasus kolam retensi di Kebun Bunga? Sudah tentunya dan sudah banyak juga yang berkeluh kesah karena laporannya tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Apa yang Harmain ketahui dalam peristiwa kolam retensi Kebun Bunga ini? Ya tentunya kasus ini menjadi berkepanjang karena banyak pihak yang terlibat. Banyak pihak yang terlibat dan banyak yang berkepentingan atas kasus ini. Jelas tidak masuk akal sehat kita sebagai manusia yang lahan itu dibeli dengan harga yang sangat tinggi, padahal harganya tidak seperti itu. Dari harga 55.000 dibeli dengan harga puluhan kali lipatnya, bahkan yaitu 995.000, dan itu jelas membuat kita bingung kemana dananya dan pakai uang siapa di situ dan kemana saja dialokasikan, kepentingan siapa saja yang ada di situ. Ini. Kalau menurut Harmain, kira-kira yang diduga markup ini siapa saja kira-kira pejabat-pejabatnya nih? Tentunya pihak-pihak yang terlibat ya. Dugaan saya karena ini berkaitan dengan lahan, yang tentunya BPN terlibat. Yang kedua, Pemkot juga terlibat karena ini untuk pengelolaan lahan retensi yang itu dinaungi oleh Pemkot. Dan tentunya pihak-pihak yang pejabat-pejabat yang mempunyai ambisi dalam artian kepentingan pribadi untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan uang rakyat, tentunya mereka juga ikut bertanggung jawab dalam kasus ini, sehingga sampai detik ini lahan tersebut belum bisa dikelola dan mandek sampai dengan detik ini. Harapan Harmain untuk penuntasan kasus kolam retensi ini? Tentunya pihak kepolisian berperan aktif di dalam sini dan harus tegas. Pejabat-pejabat yang berkepentingan yang memiliki kaitan dengan dalam hal ini, lembaga-lembaga terkait baik itu Pemkot maupun yang lainnya tidak boleh tebang pilih. Semuanya kalau itu berkaitan dengan prinsip keadilan harus ditegakkan. Dan polisi kalau misalkan sudah menemukan kasusnya dan mengetahui bagaimana kelanjutannya, harus segera menerapkan P21 sehingga kasus ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan yang lebih berwenang. Mungkin itu. Ya, harapan ke depan dengan kasus kolam retensi ini? Tentunya harapan kami, walaupun di sisi ini, di posisi ini kami sudah memiliki krisis kepercayaan kepada pemerintah. Karena kasus ini bukan sekali dua kali. Kasus korupsi dugaan ini sudah mencederai kepercayaan kami kepada Pemkot maupun pihak-pihak yang terlibat. Sehingga kedepannya jangan cuma kami yang dituntut untuk bayar pajak, untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, tapi pemerintah juga memenuhi kami sebagai rakyat Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti itu. Terima kasih atas wawancara singkat ini, semoga didengar oleh para petinggi negara kita. Selamat siang. Selamat siang.